Persib Bandung resmi mengumumkan 32 pemain yang akan masuk dalam skuad untuk mengarungi musim 2026-2027. Ada 4 kompetisi yang akan diikuti oleh Persib. Selain dari kompetisi domestik yaitu Super League dan juga I-League Cup, Persib akan mencoba peruntukannya bermain di ASEA yaitu di ACL2 jika menang dari perwakilan Filipina yaitu Manila Tigers pada hari Senin depan dan juga akan menghadapi klub-klub asal ASEAN di Shopee Cup. Di mana Persib Bandung tadi di Gor Citra Arena di Kota Bandung mengumumkan total 32 pemain dan kabar mengejutkan datang menjadi pertanyaan dari Bobotoh karena tidak ada nama Ramon Tanque yang biasa menggunakan nomor punggung 98 pada pengumuman tersebut. Gue sempat mencoba untuk mencari konfirmasi kepada manajemen dari Persib apakah uh, tidak adanya nama Ramon di squad list dari Persib Bandung menandakan dia akan dipinjamkan atau keluar dari klub. Karena sebetulnya di 2-3 pekan terakhir Ramon sudah memperpanjang kontraknya dengan Persib saat itu diumumkan via Instagram yang gue lihat. Tapi memang performanya di Piala Presiden, performanya di uh, bahkan di Bali kemarin pun dirinya kalau nggak salah juga tidak mendapatkan tempat dan juga tidak mendapatkan kesempatan. Sehingga tampaknya Ramon yang pada musim lalu memang di awal musim cukup lambat dalam melakukan start, bahkan baru bisa mencetak golnya kalau nggak salah ketika menjamu Borneo FC. Memang secara permainan Ramon merupakan striker yang cukup kuat, cukup cocok sebetulnya di iklim sepak bola nasional yang membutuhkan fisik, yang membutuhkan body yang sangat strong, tapi pada akhirnya efektivitas dan juga jumlah gol menjadi penilaian untuk seorang striker dan Ramon tampaknya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari tim kepelatihan dan juga mungkin kita tahu sendiri Bobotoh juga banyak yang mengkritik seorang Ramon yang seharusnya bisa menjadi tumpuan yang bisa menjadi andalan untuk Persib Bandung mencetak gol di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Dan ini merupakan musim kedua, sebetulnya juga cukup mengejutkan ketika dia diperpanjang kontraknya dan sekarang tidak ada dalam squad. Kita akan nantikan kabar terbaru dari Ramon. Tapi menurut gue ini menjadi perjudian untuk seorang Igor Tolik. Karena kalau dalam list yang tadi diumumkan, hanya ada nama Balsa Sekulic yang merupakan striker murni. Eh, Kemarin sempat dicoba sebetulnya Ulian Baros di posisi number 9, tapi memang tidak efektif karena Baros lebih efektif bermain di sisi sayap. Dan tadi kalau misalkan kalian lihat mungkin ada nama-nama lain yang bisa saja menjadi nomor 9, yaitu ada nama Ragnar Ortmangun yang mungkin bisa dicoba untuk menjadi backup atau menjadi salah satu opsi di posisi nomor 9 dari Persib Bandung. Karena di musim lalu kita lihat bagaimana Andrew Yung menjadi tumpuan dari Persib mencetak gol. Dia bisa mencetak belasan gol, bahkan bisa berbicara banyak di kompetisi Asia. Tapi sayangnya dia ditebus dan juga pindah ke klub Vietnam, kalau nggak salah ke Hanoi. Dan ini menjadi tantangan. Sebetulnya Balsa merupakan striker yang cukup menjanjikan kalau kita nilai dari sejumlah uji coba preseason yang diikuti oleh Persib Bandung, karena sepanjang Piala Presiden dan juga Dewata Challenge, Balsa menjadi salah satu pemain menjanjikan, bahkan top skor dari Persib Bandung di 2 kompetisi tersebut. Tapi sekali lagi, yang tadi gue katakan di awal, ada 4 kompetisi yang akan diikuti oleh Persib, artinya Balsa sendiri tidak bisa bermain sendirian di depan, dan ya harapan dan juga ekspektasi semua orang pastinya dia bisa bermain konsisten dan juga bisa mencetak gol setiap minggunya. Tapi pada akhirnya ini sepak bola, ada masanya pemain ini underperform, ada masanya juga pemain bisa berpotensi cedera, dan backup ini, kedalaman ini yang kita nantikan siapa yang bisa bermain di posisi nomor 9 dengan ketidakadanya seorang Ramon Tanque. Selain dari Balsa yang juga tadi diumumkan, ada total 32 nama yang tadi diumumkan satu persatu. Gua akan bacakan satu persatu, di mana di penjaga gawang ada 3 nama yang sudah pasti dipakai oleh Persib Bandung, yaitu ada Teja Pakualam, Fitrah Maulana, dan juga ada kiper muda yaitu Raka. Sementara di back tengah ini ada 5 pemain, yaitu ada Patricio Maticardi,
Gabriel Mutombo yang baru saja datang, Julio Cesar yang dipertahankan, Dion Max pemain muda potensial yang bermain bisa di kanan, bisa di tengah, dan juga ada Daniel Loncar yang baru saja didatangkan dan juga menjadi pemain asing terakhir yang datang ke Persib Bandung. Sementara di sisi sayap kanan ada dua pemain yang diandalkan, yaitu Kakang Rudianto yang selama ini mengawal sisi sayap kanan dari Persib Bandung, dan kali ini mendapatkan kompetisi yang cukup sepadan, bahkan lebih baik, yaitu Sandy Walsh yang memiliki jam terbang dan juga pengalaman yang lebih dibandingkan dengan Kakang. Di kiri, ini posisi yang tidak tergantikan untuk Elino Reinders di musim lalu. Kalau di musim lalu, opsi di kiri ini sangat banyak. Ada Dewangga, ada Kurzawa, ada juga Bule. Tapi ketiga pemain tersebut lepas dari Persib Bandung di awal musim ini, sehingga hanya ada nama Tanamal yang sebetulnya secara performa cukup baik, cukup konsisten di pertandingan preseason kemarin. Di sisi tengah ada kapten tim yaitu Mark Locke bersama dengan Deddy Kusnandar. Ini dua pemain senior yang tetap dibutuhkan, terutama untuk bisa memegang ruang ganti, menyatukan ruang ganti, karena jiwa kepemimpinan ini juga menjadi faktor penting untuk bisa menjadi penghubung antara pemain dan juga Igor Tolik sebagai pelatih kepala. Ditopang oleh gelandang Jepang yang juga menarik perhatian, yaitu Notsuda. Sementara Adam Alis juga ini salah satu pemain underrated, pemain lokal yang bisa bersaing dengan kualitas pemain asing dari Persib Bandung. Akan juga bermain bersama dengan Luciano Guacocchia, dan di situ tentu ada nama Tom Hai sebagai otak motor serangan dari Persib Bandung. Sebetulnya kalau misalkan dilihat, Persib sangat dalam di sisi depan, di lini depan, terutama di sayap-sayapnya. Karena kalau gua hitung ini ada total 6 pemain, bahkan 8 pemain di luar pemain-pemain muda yang bisa bermain di sayap dari Persib Bandung. Di mana Uliam Baros ada di sana, Sade Ramdhani yang kemarin memberikan asis ada di sana, Ragnar Ratmangun yang bisa juga bermain sebagai CF, bisa bermain sebagai left wing, lalu juga ada Burguinho. Tapi Burguinho kita tahu bisa bermain sebagai gelandang serang, bermain sangat fluid. Sementara ada Febri Hadiadi yang musim lalu juga sempat dipinjamkan ke Persis Solo, kembali lagi ke Persib. Sementara Menalo yang juga kemarin dimainkan terus di sisi kanan dari Persib dan juga sudah mencetak gol. Beckham Putra, dan juga ada nama Mariano Peralta yang sebetulnya pemain-pemain seperti Baros, Burguinho, Beckham, Peralta ini tidak hanya bisa dimainkan di sisi sayap kanan atau kiri, tapi juga bisa bermain di belakang striker. Sehingga kita lihat kedalamannya memang sangat dalam di depan dan juga cukup untuk di back. Tapi di lini tengah ini memang kalau kita pada musim lalu hanya mengacu pada Tom Hai sebagai otak serangan, tapi di musim ini mungkin bisa ada modifikasi taktik, bisa mencoba Peralta ataupun Burguinho yang bermain sebagai gelandang serang. Yang kurang hanya di striker murni, dan ini kita akan nantikan perjudian seperti apa yang akan diambil oleh seorang Igor Tolik. Dan tentu satu lagi di posisi kiper yang juga masih rentan, terutama di Asia. Kita akan lihat sebelum penutupan dari bursa transfer, apakah akan ada pemain asing kiper yang didatangkan oleh Persib Bandung. Selain pemain-pemain tersebut, ada 11 pemain asing yang didaftarkan dan juga ada 6 pemain diaspora. Sementara ada 5 pemain muda juga yang coba diorbitkan, coba ditandemkan oleh senior-seniornya. Ada nama Ataya, ada nama Kevin, Faris Abdul, dan juga ada nama Raffi dan Nazril. Ini pemain dari timnasnya Nova Arianto. Selain dari perkenalan squad, tadi juga diumumkan jersey dan juga sponsor. Ini total Persib Bandung akan didukung oleh 16 sponsor. Tadi kalau gue lihat di layar, sebagian sponsor-sponsor yang sudah mendukung Persib dari sejak lama. Dan tadi ada comeback dari salah satu bank daerah yang juga mendukung Persib di musim kali ini. Dan juga ada satu bahan bangunan yang juga kemarin sebetulnya sudah diumumkan oleh petinggi dari Persib Bandung. Tentu sponsor ini menjadi penting untuk bisa menopang kinerja dari klub sepanjang musim ini, karena ini akan menjadi musim yang sangat sibuk dan butuh biaya yang sangat tinggi untuk perjalanan ke Asia dan juga untuk bermain di domestik. Sementara jersey yang tadi ditampilkan, gue cukup puas dengan desain ketiganya. Bahkan gue berencana untuk beli tiga-tiganya karena tiga-tiganya ini memiliki desain warna yang cukup menarik. Gue itu suka jersey yang simple,
gue itu suka jersey yang tidak berkerah dan itu tadi ditujukan di home-nya dari Persib Bandung. Warna biru jelas menjadi warna yang menjadi simbol hubungan antara klub, pemain, dan juga bobotoh, dan biru merupakan kebanggaan dari Bandung, kebanggaan dari Jawa Barat. Sementara tadi ada ornamen garis-garis yang tadi dijelaskan bahwa itu merupakan menyimbolkan perjalanan dari kota Bandung, di mana ketangguhan dalam harmoni ini menjadi pesan yang disampaikan lewat jersey home yang tadi ditampilkan. Kalau gue tadi melihat jersey home untuk pertama kalinya, tadi gue sempat teringat dengan jersey Persib di musim 2020-2021, musim pertamanya dari Nick Kuiper saat itu, hanya kalau nggak salah hanya dipakai oleh tiga pertandingan, karena setelah itu kan libur karena COVID-19. Dan saat itu Persib Bandung menggunakan jersey itu 3 kali menang dan menjadi pemuncak klasemen saat itu. Dan desainnya kalau dilihat secara sekilas ini mirip-mirip dengan 2020 tersebut. Dan gue sangat suka dengan home-nya. Tapi yang lebih menarik sebetulnya away-nya. Karena sebetulnya away ini mirip dengan jersey away-nya 2023-2024 saat Persib Bandung juara untuk ketiga kalinya berarti, atau juara pertama dari rentetan 3 kali juara yang dicetak oleh anak asuh Bojon Hodak. Sebetulnya di musim 2022-2023 jersey home-nya itu bukan menjadi jersey favorit gua, tapi dengan desain yang sekarang mirip-mirip, tapi dengan desain sekarang gue sangat suka, terutama di bagian kerahnya, karena perpaduan warna hitam kuningnya menurut gue sangat keren dan sangat simple. Jadi gue juga akan beli jersey ini. Selain ya sama dengan musim lalu, respect untuk jersey ketiganya, sangat berani mengeluarkan warna salmon dan juga warna biru mudanya, karena salmon ini menandakan kehangatan hati dan juga biru mudanya ini menandakan pikiran jernih, karena jersey ketiga ini memberikan pesan bahwa tim harus optimis, kreatif, dan juga fokus. Sementara untuk away-nya tadi memang ini merupakan melambangkan kesetiaan dan juga semangat juang, karena jersey away ini nantinya akan dipakai Persib Bandung ketika menghadapi lawan-lawan di luar kota Bandung. Tapi hubungan antara bobotoh dan juga klub tetap ada, karena kita tahu bobotoh ada di mana-mana, walaupun tidak ada di tribun stadion, tapi dukungannya ini mengalir untuk Persib Bandung tidak hanya di kompetisi domestik ataupun di kompetisi Asia. Ini gue lagi tapping, tiba-tiba ada chat yang masuk menjawab pertanyaan gue tadi. Ramon Tanke dipastikan akan dipinjamkan, tapi dipinjamkannya kemana kita akan saksikan nanti, dan kita akan lihat, dan semoga Ramon bisa menjadi bisa lebih berkembang, bisa lebih gacor lagi, bisa lebih efektif lagi sebagai striker, karena bukan tidak mungkin ketika Persib di pertengahan musim membutuhkan tambahan pemain di lini depan, Ramon bisa saja dipanggil pulang seperti yang terjadi di beberapa musim terakhir. Tadi gue sudah lihat di Persib Official Store, jersey-nya sudah bisa dibeli. Dan ini gue bukan endorse, tapi gue tetap akan mengedukasi teman-teman bobotoh untuk bisa membeli produk-produk original. Karena sekali lagi gue ulang-ulang, itu adalah cara paling sederhana kalian mendukung tim. Memang ada yang harganya jersey 1 juta untuk player issue, itu biasanya untuk kolektor-kolektor. Secara desain juga itu sama dengan pemain. Ada juga replika yang lebih murahnya, tapi juga ada yang jersey fan versionnya yang paling murah. Kalian mungkin bisa nabung, bisa beli jersey itu, tapi kalau belum bisa beli jersey, banyak juga t-shirt, banyak juga merchandise original yang bisa kalian beli dan juga kalian gunakan ketika mendukung Persib Bandung di stadion. Jadi gue harapkan awal yang baik untuk Persib Bandung, squad yang melimpah, squad yang tebal, bahkan gue sangat menantikan starting 11 seperti apa yang akan diturunkan oleh Igor Tolik. Siapa yang akan menjadi pemain inti yang tidak tergantikan dan siapa yang akan tersingkir dalam persaingan yang begitu luar biasa. Tapi yang gue harapkan di ruang ganti Igor Tolik bisa melanjutkan tongkat estafet dari seorang Bojon Hodak yang bisa memegang penuh ruang ganti agar tetap harmonis dan juga bisa menunjukkan kualitas dan juga hasilnya di lapangan. Gimana kalau menurut kalian jersey dari home away dan juga third, dan juga gimana respon kalian terhadap ketidakadaannya Ramon Tanke di skuad Persib 2026-2027? Tulis di kolom komentar.